Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan memberikan penjelasan. Kita akan membahas secara bersama-sama tentang materi soal latihan dari bilangan berpangkat, ya. Nah, kita lihat materinya sama-sama. Maaf, Ibu lepaskan dulu. Oke. Nah, sekarang perhatikan ini konsep bilangan bulat. Ingat bentuk A pangkat N dengan A dan N itu adalah bilangan bulat. Set ini merupakan lambang dari bilangan bulat, disebut bentuk pangkat. N disebut pangkat atau eksponen dan A disebut bilangan pokok atau basis. Jadi untuk N bilangan asli, maka A pangkat N berarti perkalian berulang bilangan A sebanyak N kali, seperti ini ya. Jadi A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Bagaimana jika A bilangan bulat negatif? Nah, perhatikan di layar ini, negatif 2 dipangkatkan 2, tanda negatifnya di dalam kurung ya. Ya, ingat sifat dari operasi bilangan bulat, sifat perkalian bilangan bulat, jika dua bilangan bulat dengan tandanya, jika dua bilangan bulatnya tanda sama, maka hasilnya adalah positif. Jika tandanya beda, ya seperti ini ya, tandanya beda, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4 ya. Negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Positif 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8 ya. Kemudian negatif 2 dipangkatkan 4 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 positif 4 kali negatif 2 negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 sama dengan positif 16. Ingat ya, kalau tanda sama positif. Negatif 2 dipangkatkan 5 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 sama dengan positif 4. Positif 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 positif 16. Positif 16 kali negatif 2 sama dengan negatif 32. Dari 4 contoh ini, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa jika A bilangan negatif dan N genap, maka A pangkat N positif. Dan jika A negatif dan N ganjil, maka A pangkat N menghasilkan bilangan negatif, seperti ini ya. Bilangan ganjil kalau pangkat bilangan negatif, kalau pangkatnya genap seperti ini, pangkat 2 dan 4, maka hasilnya positif. Bilangan negatif tapi pangkatnya ganjil 3 dan 5, maka hasilnya tetap adalah negatif ya. Oke. Sekarang perhatikan soal. Nyatakan perkalian ulang berikut dalam bentuk perpangkatan. Oke, nah ini adalah perkalian berulang. Kalau perkalian berulang kita rubah ke bentuk pangkat, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berarti bilangan pokoknya berapa? Ya, cerdas, bilangan pokoknya negatif 2 ya. Pangkatnya berapa? Ya, pangkatnya 3. Mengapa? Karena negatif 2 dikalikan sampai 3 kali. Seperti ini ya. Oke, B. Kamu perhatikan, kalau lihat soal seperti ini, kita mau ubah ke bentuk bilangan berpangkat, maka basisnya pasti berapa? Ya, basisnya negatif 2/3 karena negatif 2/3 dikalikan secara berulang-ulang. Nah, basisnya negatif 2/3. Terus pangkatnya berapa? Atau eksponennya berapa? Ya, kalau mau tahu pangkatnya berapa,
Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata negatif 2/3 ini dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Maka hasilnya adalah negatif 2/3 dipangkatkan 5. Berikut kalau seperti ini basisnya berapa? Ya, basisnya adalah T. Berarti eksponennya dihitung. Ya, cerdas. T 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata T-nya ada 6 kali. Dikali berulang sebanyak 6 kali. Maka bentuk pangkatnya adalah T pangkat 6. Selanjutnya kita diminta untuk menyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang. 0,82 pangkat 4. Bagaimana bentuk perkalian berulangnya? Ya, benar ya. 0,82 sebagai basis dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Betul ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, negatif 1/4 dipangkatkan 4. Berarti basisnya adalah negatif 1/4. Kemudian pangkatnya berapa? Ya, pangkat 4 ya. Berarti negatif 1/4 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. Oke, baik. Selanjutnya C. Negatif 1/4 dipangkatkan 4 ya. Perhatikan. Nah, ini ada perbedaan ya. Di poin B tanda negatif berada di dalam kurung. Poin C tanda negatif berada di luar kurung ya. Dengan demikian maka basisnya adalah tetap negatif 1/4 yang dipangkatkan 4 sebanyak 4 kali. Betul ya. Jadi nanti diselesaikan seperti ini anak-anak. Negatif 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4 ya, dikalikan sebanyak 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena pangkatnya 4 ya. Kenapa tanda negatif ini berada di luar? Karena memang tidak ikut dipangkatkan, memang soalnya demikian. Sehingga sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Tentukan hasil. Berikut kita diminta untuk menentukan hasil. Ya, seperti ini tinggal kamu kalikan saja. 0,02 kali 0,02 sama dengan 0,0004. B, 1/3 dipangkatkan 3. Berarti sama dengan 1/3 ini dikalikan sampai 3 kali. Ingat, kalau demikian maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Ingat, kalau misalnya ingat sifat ya. Kalau misalnya A per B kali A per B misalnya. Ya, berarti sama dengan A kali A per B kali B ya. Nah, dengan demikian hasilnya adalah kamu perhatikan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 3 kita kalikan sampai 3 kali sama dengan 27. Oke. Nah, berikut ya sama seperti tadi sama dengan negatif. Oke. Ingat tanda negatif tidak ikut dipangkatkan ya. Maka tanda negatifnya berada di luar kurung. Sehingga sifat yang tadi ada di konsep itu tidak berlaku. Hanya berlaku kalau tanda negatifnya berada di dalam kurung. Ya, sama dengan negatif. Ya, hasilnya tetap negatif 1/256. 4. Tentukanlah hasil dari operasi berikut. Ya. Nah, ini adalah operasi campuran ya anak-anak. Kenapa dibilang operasi campuran? Karena ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian, juga ada operasi bilangan. Dengan demikian, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka diselesaikan dulu perpangkatannya. Hasilnya, ingat aturannya, hasilnya setelah perpangkatan,
kita selesaikan lagi operasi perkalian. Ini yang kedua. Jadi ini yang pertama, kedua, hasil dari yang kedua baru dijumlahkan dengan 8. Seperti ini ya. Ya, mengapa 81? Karena negatif 3 dipangkatkan 4 sama dengan 81. Selanjutnya, kenapa 243? Iya, karena perkalian kita selesaikan dulu ya. Kemarin ada yang membuat 8 tambah 3 dulu sama dengan 11. Itu biru ya. Harus 3 kali 8 sama dengan 243. Setelah itu baru dijumlahkan dengan 8. Jadi 8 tambah 243. Tambah dan kurang kita selesaikan kemudian setelah kali dan bagi. Oke. Soal berikut. Nah, seperti ini maka selesaikan dulu yang di dalam kurung. 6 pangkat 3 ya sama dengan 216. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Dikalikan 1/2 sama dengan ya 216 kurang 16. Ini hasilnya adalah 200. Ya. Sehingga 1/2 kali 200 ya sama dengan 100. Pintar ya. Yang berikut 1/4 pangkat 4 kali negatif 1/3 dipangkatkan 2. Nah, perhatikan 1/4 ini kita kalikan sampai 4 kali. Hasilnya adalah 1/256. Ingat pangkatnya diselesaikan dulu. Kemudian dikali dengan 1/9. Kenapa? Karena ini tandanya negatif tapi di dalam kurung ya anak-anak. Ya, dipangkatkan 2 berarti sama dengan 1/9 ya. Sehingga pada akhirnya ya 1 kali 1 sama dengan 1. 256 kali 9 sama dengan 2304. Sehingga demikian hasilnya. Selanjutnya ya. Ingat perhatikan soal ini pembagian ya. Jika ini adalah pembagian maka kamu ingat ya. Dalam sifat operasi pembagian bilangan bulat, maka jika A per B kita bagi dengan C per D, maka hasilnya sama saja dengan kita kalikan A per B dengan D per C. Ya, jadi A kali D per B kali C, begitu ya. Oke, sehingga untuk menyelesaikan ini seperti ini 1/256 dari mana? Ya 1/256 ini dapat dari sedangkan 1/9 dapat dari negatif 1/3 dipangkatkan 2. Karena ini adalah 2 pecahan ya. Ini adalah 2 pecahan kemudian dibagi, maka ingat sifatnya tadi. Nah, 1/256 tanda bagi diganti menjadi tanda kali. Kenapa? Karena pembagian itu adalah inverse dari perkalian. Negatif 1/9 menjadi negatif 9/1 ya. Sama dengan ya negatif 9 kali 1 negatif 9, 256 kali 1 sama dengan 256. Berikut tentukan nilai X pada persamaan matematika berikut. Nah, perhatikan yang pertama. X sama dengan 3 hasilnya. Bagaimana caranya? Kalau kamu temui soal seperti ini, 7 pangkat X sama dengan 343, maka 343 ini kamu harus rubah ke bentuk bilangan berpangkat yang basisnya sama dengan 7. Ya, karena di sini 7 pangkat X, maka harus dirubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 7. Ya, jadi ternyata 343 itu sama dengan 7 pangkat 3. Nah, sekarang basisnya sudah sama. Ini basisnya 7, di sini juga 7. Otomatis X-nya sama dengan 3 ya. Oke. Selanjutnya sama dengan poin 1. Poin A, poin B juga sama. 64 ini kalian harus rubah ke bilangan berpangkat dengan basis 2.
Ya, 2 pangkat X sama dengan 64. 64 ini harus sama dengan 2 pangkat berapa di sini? Oke. Ternyata sama dengan 2 pangkat 6. Ya, maka X-nya sama dengan 6. Karena ya ini basisnya sudah sama-sama 2 ya. Oke, demikian pula dengan poin C. 10.000 harus dirubah ke bilangan berpangkat dengan basisnya 10. Jadi harus dirubah menjadi 10 pangkat berapa di sini ya. Ternyata ya 10 pangkat X sama dengan 10 pangkat 4, maka nilai X sama dengan 4. Oke. Ini juga sama anak-anak. 625 ini diubah ke bentuk bilangan berpangkat dengan basis 5 adalah 5 pangkat 4. Berarti X-nya berapa anak-anak? Ya benar, X-nya adalah 4. Oke, yang berikut, tim peneliti dari Dinas Kesehatan suatu daerah di Indonesia Timur meneliti suatu wabah yang sedang berkembang di desa X. Tim peneliti tersebut menemukan fakta bahwa wabah yang berkembang disebabkan oleh virus yang tengah berkembang di Afrika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa virus tersebut dapat berkembang dengan cara membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, berapa jumlah virus dalam tubuh manusia tersebut setelah 6 jam? Nah, anak-anak, kalau ketemu dengan soal seperti ini, maka kalian harus mengidentifikasi apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, dari soal ini ternyata bahwa kita mendapat informasi bahwa virus itu dia berkembang dengan membelah diri menjadi 3 virus setiap setengah jam. Kemudian ditanya banyaknya virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam. Ya, seperti ini setelah diketahui setiap 30 menit virusnya virusnya membelah diri menjadi 3. Jumlah virus dalam tubuh manusia setelah 6 jam itu berapa ekor ya? Penyelesaiannya virus membelah diri menjadi 3 bagian setiap 30 menit. Maksudnya begini anak-anak, kalau kita ilustrasikan ya seperti ini virus nih. Hanya 1. Pada setengah jam pertama atau 30 menit pertama, yang 1 ini dia sudah berkembang menjadi 3 ini. Ini menjadi 3 ya, 3 virus. Itu adalah 30 menit pertama. 30 menit kedua, virus ini berkembang lagi menjadi 3. Seperti ini ya. Ya, ini lagi berkembang menjadi 3. Ini juga berkembang menjadi 3. Ini sudah 30 menit kedua. 30 menit ketiga, masing-masing virus ini dia berkembang lagi. Ini berkembang lagi masing-masing menjadi 3. Nah, berarti sudah berapa banyak itu anak-anak? Ya. Ini baru 30 menit ketiga, berarti 1 jam setengah. Bagaimana kalau 6 jam? Sehingga secara matematika diselesaikan seperti ini. 1 jam ada 60 menit. Ya. Nah, sementara virus itu membelah setiap 30 menit. Sehingga 60 menit bagi 30 dapat 2. Artinya dalam 1 jam virus itu membelah sebanyak 2 kali. Kalau dalam 6 jam maka 6 kali 60 menit sama dengan 360 menit. Dibagi dengan 30 menit yang dimana setiap 30 menit virus itu membelah, maka 360 bagi 30 sama dengan 12. Itu berarti bahwa dalam 6 jam virus itu membelah 12 kali ya. Nah, sekarang perhatikan. Jika 30 menit pertama terdapat berapa virus? Ya, 30 menit pertama ada 3 virus ya. Ini 3 virus. Virus pertama, virus kedua, virus ketiga ya. Itu berarti karena membelah menjadi 3 maka ada 3 virus di pembelahan pertama. 30 menit pertama.
30 menit kedua atau pembelahan kedua ternyata ada 9. Kalau kita hitungnya 3, 6, 9 ini. Berarti 3 virus tadi dia membelah menjadi dalam pembelahan kedua 3 pangkat 2 ya, sama dengan 9. Kalau pembelahan ketiga, ya benar, pembelahan ketiga berarti 3 pangkat 3 karena ada 3 virus di pembelahan ketiga berarti 27. Kalau pembelahan keempat, ya benar 3 pangkat 4. Kenapa? Karena ada 3 virus ya. Dia membelah menjadi 3 setiap 30 menit. Nah ini pangkat 4 ini maksudnya sudah pembelahan keempat. Berarti sama dengan berapa? Ya 81. Dengan demikian maka 30 menit ke-12 jumlah virusnya sama dengan 3 pangkat 12. Seperti ini sama dengan 531.441 virus ya. Oke. Nah, perkalian bilangan berpangkat. Belajar perkalian bilangan berpangkat ada 3 sifat. Yang pertama adalah hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama seperti ini ya. Jadi basisnya sama yaitu A, ini juga A. Ya. Maka pangkatnya dijumlahkan. Ini sifat perkalian ya. Perhatikan fokusnya perkalian dan basisnya harus sama. Maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 5. Ya, basisnya sama ya, 3, di sini juga 3. Maka pangkatnya dijumlahkan sama dengan 3 pangkat 7. Yang kedua, hasil pemangkatan dari perpangkatan. Ya, ini maksudnya adalah sifat bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, seperti ini. A pangkat M, ya, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N ya. Contoh 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 sama dengan 3 pangkat 2 kali 5. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. Ketiga, hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat dikali B pangkat N ya. Jadi ini basis tidak sama ya anak-anak. A kali B pangkat N contohnya ini. 3 kali 2 dipangkatkan 5. Berarti 3 pangkat 5 kali 2 pangkat 5. Oke, baik, lanjut. Latihan soal. Sederhanakanlah perpangkatan dan operasi aljabar berikut ini. Ya, ini pangkatnya sama, basisnya sama. Ya benar, basisnya sama. Berarti ya ingat sifat. Ya benar, pangkatnya kita jumlahkan sama dengan negatif 2 pangkat 3 tambah 4 sama dengan negatif 2 pangkat 7. Ya, oke. Nah, perhatikan ini sudah dalam bentuk aljabar ya. Ada K pangkat 3. Ini ada K pangkat 3, 3K pangkat 7 dan 2K dipangkatkan 2. Nah, perhatikan sama dengan ya yang ada variabel K-nya ya. Kalau ini kamu perhatikan yang ada variabel K-nya ini kita pisahkan sendiri, diurutkan sendiri ya. Sementara untuk 2K dipangkatkan 2. Ingat ketiga tadi ya, ingat sifat ketiga tadi. Jika A, ibu buat di sini saja. A kali B dipangkatkan N, maka sama saja dengan A pangkat N kali B pangkat N ya. Bentuk ini bisa ditulis AB dipangkatkan N. Berarti sama saja dengan A pangkat N kali B pangkat N. Sehingga bentuk ini menjadi 2 pangkat 2 kali K pangkat 2 ya. Oke. Sama dengan 2 pangkat 2 ini hasilnya adalah 4 ya. Ini basisnya sama ya K
pangkat 3 kali K pangkat 7 kali K pangkat 2. Maka pangkatnya kita jumlahkan. 3 kali 4 sama dengan 12. Ya. 3 kali 4 sama dengan 12. K pangkat 12 dapat dari mana? 3 tambah 7 10 tambah 2 12. Ya. Oke, poin C 2S pangkat 2 kali ST pangkat 4. Nah, kalau seperti ini maka yang pangkat 2 hanya S, 2-nya tidak, ya. Kali ST pangkat 4, berarti S pangkat 4, T juga pangkat 4. Sama dengan, ya dikumpulkan. 2S pangkat 2 kali S pangkat 4 kali T pangkat 4. Ya. Sama dengan, ya 2 kali S pangkat 2 tambah 4. Ya, S pangkat 2 tambah 4. Kali T pangkat 4 sama dengan 2S pangkat 6 T pangkat 4 ya. Oke. Berikut ya, ini bilangan berpangkat dipangkatkan nih. Jadi bentuk ini kalau kita jabarkan maka jadi T pangkat 2 kali U pangkat 3 kali 2, karena U pangkat 3 dipangkatkan 2 ya. Seperti ini. Sehingga ya T pangkat 2 kali U pangkat 3 per 2 kali 2. Ya, seperti ini. Kemudian sama dengan T pangkat 2 kali 2T. Ini dikumpulkan yang ada variabel T-nya ini. 2T pangkat 3 kali U pangkat 6. Maka hasilnya 2T pangkat 2 tambah 3 ya. Karena ini T basisnya sama ini. Kali U pangkat 6 sama dengan 2T pangkat 5 U pangkat 6. Oke, yang berikut kita disuruh untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan ini. 3 pangkat X dipangkatkan X sama dengan 81. Nah, sama seperti sebelumnya. 81 ini kalian harus rubah dulu menjadi bilangan berpangkat dengan basisnya adalah 3. Ya, oke. Nah, perhatikan ternyata 81 diubah ke bentuk bilangan berpangkat adalah 3 pangkat 4. Sehingga 3 pangkat X dipangkatkan X sama dengan 3 pangkat 4. X kali X sama dengan 4, ya X sama dengan 2. Kalau bentuk ini kamu perhatikan X kali X sama dengan X pangkat 2 sama dengan 4. Ya, maka berapa pangkat 2 sama dengan 4? Ya, pintar. Oke, sama dengan 2. Nah, berikut kamu perhatikan ya 1 per 36 kali 3 pangkat X kali 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, anak-anak, ini kenapa menjadi 6 pangkat X? Masih ingat ya kalau 3 pangkat X kali 2 pangkat X. Nah, ini sama saja dengan 3 kali 2 pangkat X. Ingat sifat tadi ya. A kali B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Ya. Sehingga ini sama dengan 6 pangkat X ya. Dari sini maka muncullah yang ini 6X ini. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya 36 sebentar kita rubah lagi. 36 ini sama dengan berapa? 6 pangkat berapa? Kita harus cari sampai dapat basisnya adalah 6. Nah, supaya 1 per 36 di ruas kiri ini menjadi 1, maka kita kalikan dengan 36. Ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan 36. Ya, 36 kali 1 per 36 kali 6 pangkat X sama dengan 1 kali 36. Ya, dengan demikian sebentar 36 dengan 36 ini dibagi menjadi 1. Maka 6 pangkat X sama dengan 36. Nah, sekarang 36 ini sama dengan berapa pangkat berapa? Bilangan berpangkat dengan basis 6. Ternyata 36 ini sama dengan 6 pangkat 2. Maka X-nya adalah 2 karena ini basis sudah sama ya anak-anak. Seperti itu.
Nah, yang berikut 3 pangkat 1500 tambah 9 pangkat 750 tambah 27 pangkat 500 sama dengan 3T. Berapakah nilai T? Nah, perhatikan kontekstual ini juga sama dengan 3 pangkat T. Maka 9 pangkat 750, 27 pangkat 500 kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Ya. Oke. Seperti ini. Ternyata ya 9 kalau kita rubah ke bilangan berpangkat adalah 3 pangkat 2 kali 750. Jadi bentuk ini harusnya sama dengan 3 pangkat 2 dipangkatkan 750. Ya, sama dengan 3 pangkat 2 kali 750 begitu. Sama dengan bentuk ini lagi anak-anak, 3 pangkat 3 dipangkatkan 500. Berarti sama dengan 3 pangkat 1500. Ya, oke, sama dengan 3T. Nah, sekarang anak-anak semuanya sudah dalam bentuk bilangan berpangkat dengan basis yang sama yaitu 3. Nah, masih ingat kalau ada aturan minum obat 3 kali 1 itu artinya apa? Ya, artinya pagi minum 1 ditambah siang minum 1 ditambah malam minum 1. Kalau 4 kali 2 berarti ya 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Sekarang kalau ibu balik 3 tambah 3 berarti ya berarti 3 kali 2. Ya artinya bahwa artinya bahwa 3 ini sama saja dengan 3 kali 3. 2 kali 3, maaf ya. Sama saja dengan 2 kali 3. Kenapa? Karena 3 ini dijumlahkan sampai 2 kali, berarti 2 kali 3. Begitu. Kalau misalnya 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Ya. Berarti ya 2 pangkat 2 ini ada 2 kali, berarti ada 2 kali 2 pangkat 2-nya begitu. Ya anak-anak, sehingga hasil ini ternyata 3 pangkat 1500 ini ya ada 3 kali, berarti 3 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3 pangkat T. Nah, kalau seperti ini basisnya sama anak-anak, di suku pertama ini pangkatnya tidak ditulis. Itu artinya bahwa pangkatnya berapa? Iya, cerdas. Pangkatnya adalah 1. Sehingga ya 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1500, ingat sifat tadi. A kali B, A pangkat N kali A pangkat M. Berarti sama dengan A pangkat N tambah M. 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 1500 sama dengan 3 pangkat 1501 sama dengan 3 pangkat T. Basisnya sudah sama anak-anak, maka T sama dengan, ini basisnya sudah sama ya. Oke. Maka T sama dengan, ya T sama dengan 1501. Ya. Oke anak-anak. Nah, itu sedikit pembahasan soal bersama Ibu terkait dengan operasi bilangan berpangkat secara khusus tentang konsep perpangkatan dan sifat perkalian bilangan berpangkat ya. Semoga kamu bisa mengerti dan bisa untuk menyelesaikannya nanti ketika kamu berada di saat kamu mengikuti tes nanti ya. Oke, baik anak-anak, demikian sampai jumpa ya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf ya.